Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Njat di podcast Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih terkait seputar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, buat kalian semua mungkin yang belum mengetahui lebih dalam lagi terkait Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, itu bisa menonton pada episode kali ini. Kita bakal mengulik lebih dalam lagi ada apa sih di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, hal menarik apa saja yang ada di Fakultas FEBI, terus juga kayak beasiswa-beasiswa gitu kan. Nah, kita akan kulik di episode kali ini. Nah, pada kesempatan kita kali ini yaitu ditemani oleh orang nomor 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yaitu Profesor Dr. Hajah Nihayatul Maskuro MSI. Beliau adalah selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Langsung saja kita sapa. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi, Njat. Iya, makasih Ibu udah hadir, udah menyempatkan waktunya di podcast kali ini. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Iya. Oh iya, Ibu juga kan tadi sempat cerita katanya baru banget keluar dari rumah sakit ya. Iya. Habis sakit DBD, semoga Ibu semakin sehat. Amin. Sekarang juga kan emang cuaca sedang tidak enak ya Bu ya. Iya. Semoga kita semua gitu kan diberi kesehatan, terus juga segala urusannya diberikan kelancaran dan Amin. diberikan kemudahan. Amin. Oke Ibu, mengenai Fakultas FEBI ya Bu ya. Fakultas FEBI kan merupakan fakultas fakultas bisnis yang berbasis Islami mungkin ya Bu ya. Ada ajaran-ajaran Islamnya. Nah, di Fakultas FEBI sendiri apa sih Bu program studinya gitu? Ada apa saja di Fakultas FEBI ini Bu? Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu ada 3 prodi. Yang pertama itu prodi Ekonomi Syariah, kemudian prodi Perbankan Syariah dan prodi Asuransi Syariah. Ada hal yang menarik, prodi Asuransi Syariah itu sebetulnya waktu pengajuannya itu bukan asuransi syariah, tapi akuntansi syariah. Tapi ketika diajukan ke Kemenag itu yang turun akhirnya asuransi. Tapi walaupun asuransi yang turun juga kalau misalnya dipakai istilah ini kan tidak sesuai ya, gitu. Tidak sesuai dengan program yang kita ajukan. Tapi alhamdulillah walaupun turunnya asuransi itu membawa berkah buat FEBI. Buktinya asuransi syariah itu merupakan prodi satu-satunya prodi yang ada di UIN, IAIN se-Indonesia. Semuanya ada 3 sebetulnya, di Sumatera Utara, kemudian di UIN Banten, dan di UIN Pontianak. Tapi yang lebih maju itu hanya di UIN Banten. Jumlah mahasiswanya asuransi syariah itu sampai sekarang untuk semester 1 aja, semester 2 ya sekarang itu ada 4 kelas. Oh, berarti itu mungkin lebih banyak dari jurusan yang lainnya ya Bu ya di Banten. Kalau ekonomi syariah itu ada 6, kemudian perbankan syariah juga ada 6. Asuransi ada 4 kelas. Iya. Oke Bu, keunggulan Bu dari ketiga prodi tersebut itu apa aja sih Bu? Kan selain tadi yang asuransi syariah gitu kan ya. Iya. Terus apa aja tuh Bu? Kalau ekonomi syariah itu sesuai dengan visi misi dari Fakultas Ekonomi dan Islam, yang visi misi dari Fakultas Ekonomi Islam itu juga merupakan visi misi dari UIN SMA Banten. Itu diharapkan dapat mencetak atau membentuk atau generasi yang selain ahli di bidang peneliti juga ahli di bidang wirausaha atau misalnya di bidang bisnis syariah ya. Itu. Kemudian kalau perbankan syariah itu ahli di bidang perbankan syariah, dan asuransi juga sama, selain peneliti
juga ahli di bidang asuransi syariah. Nah, untuk itu Ibu sudah menyiapkan perangkat-perangkatnya ya untuk mendukung keahlian tersebut. Ibu buatkan lab-labnya, kayak misalnya ekonomi syariah ada lab wirausaha, kemudian ada lab digital marketing, kemudian ada lab Giswaf, kemudian ada lab, bukan lab Giswaf ya, kalau Giswaf itu kan lebih spesifiknya ke fakultas syariah ya. Kalau di FEBI itu namanya lembaga tabaruk LTSK, lembaga tabaruk yang inilah untuk di bidang keuangan sosial ya. Seperti ya itu tadi wakaf gitu ya. Kita menjalin kerjasama untuk ekonomi syariah itu dengan Dompet Duafa, dengan membimbing 8 dari Dompet Duafa itu memberikan 8 beasiswa wirausaha kepada mahasiswa FEBI. Kemudian diberikan juga kantin kontainer. Oh iya, itu yang kemarin baru launching kan Bu ya? Iya. Kemudian kita juga ada FEBIMart. Nah, itu punya ekonomi syariah, labnya. Jadi diarahkannya ke situ. Selain jadi peneliti di bidang ekonomi syariah juga diajarin bisnisnya gitu Bu ya, lebih ke prakteknya gitu kan ya. Tapi semuanya yang berbasis syariah. Kemudian yang kedua jurusan perbankan syariah. Perangkat dari perbankan syariah itu ada lab mini banking. Lab mini banking itu operasionalnya untuk usaha-usaha yang dari mahasiswa yang di wirausaha itu diharapkan bisa menginvestasikan keuangannya di mini banking, khususnya di mikro syariahnya, keuangan mikronya. Kemudian selain dari mini banking juga perbankan syariah itu punya lab tax center. Jadi untuk pajak-pajak kayak misalnya ngitung-ngitung pajak SPT tahunan dosen-dosen di UIN Banten itu bisa meminta bantuan ke namanya relawan pajak khusus dari mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan perbankan syariah. Asuransi juga sama, kita punya lab asuransi itu untuk keuangan dan investasi syariah. Yang kalau misalnya ini harus ada setiap investasi itu kan pasti ada resiko ya. Nah, resiko itu nanti di covernya oleh jurusan asuransi syariah. Sehingga dalam mata kuliahnya pun ada semua diberikan gitu ya. Yang khusus asuransi itu ada manajemen resiko keuangan syariah. Kemudian di perbankan syariah juga ada akuntansi syariah. Kalau di di ekonomi syariah itu ada digital marketing. Mata kuliah digital marketing. Kalau sekarang kan sebuah online ya. Iya benar Bu. Sekarang kan teknologi udah makin maju Bu ya. Mungkin itu salah satu media belajarnya juga gitu kan ya. Oke. Jadi yang mengampu mata kuliah digital marketing itu kayak Pak Aan Sori, kemudian Pak Jeno, Pak Surahman, sampai ke mata kuliah e-commerce juga ada di Fakultas Ekonomi itu. Nah, tidak lain semua itu untuk mendukung keahlian dari alumni-alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sesuai dengan jurusannya masing-masing. Oke. Berarti selain teorinya juga dibelajarin Bu ya tentang mungkin yang umumnya, terus juga dengan berbasis Islamnya gitu kan. Terus juga prakteknya juga oke gitu kan Bu ya, maksudnya ada wadahnya gitu kan ya.
mungkin cocok banget nih Bu ya buat mungkin mahasiswa-mahasiswa baru nih yang bingung gitu kan di mau masuk fakultas FEBI ataupun di bidang bisnis gitu kan mau apa boleh nih gitu kan Bu kepoin fakultas FEBI gitu kan maksudnya yang ada di UIN ini. Oke Bu. Bukan mahasiswa FEBI aja, silakan saja dari Fakultas Syariah Nah juga kalau benar. mau bisnis silakan aja ke situ gabung gitu. Ya boleh. Ya bener Bu ya soalnya kan buat umum juga gitu kan ya Iya. boleh banget gitu kan yang mau belajar nih belajar terkait bisnis gitu kan boleh nih ke PB ataupun nanya-nanya gitu kan Bu ya ke Iya. mahasiswi PB gitu. Iya. Oke Bu kan di Fakultas PB ini baru ada 3 prodi nih Bu ya. Oke buat kedepannya ada nggak sih Bu rencana ataupun emang sudah adanya rencana gitu mau menambah program studi baru gitu Bu? Iya. Jadi rencana itu kan bertahap ya. Iya. Waktu pertama pendirian Fakultas Ekonomi itu memang sudah dicanangkan akan ada pengembangan prodi, bukan pengembangan fakultas. Pengembangan prodi. Di samping itu juga kan di pusatnya juga di Kemenagnya itu sudah ada ininya nomenklaturnya ya. Kita tergabung dalam AFEBIS. AFEBIS itu Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kira-kira yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa saja, prodi apa saja, alumni apa saja. Nah, kebetulan mungkin karena sekarang sudah mulai itu bisnis-bisnis yang serba digital gitu ya. Kemudian perhitungan-perhitungannya gitu kan. Karena memang dulu waktu kita pengajuan akuntansi yang keluar asuransi, nah Ibu juga masih menginginkan supaya nanti pengembangan prodinya itu ada prodi akuntansi gitu. Kemudian untuk pengembangan prodi yang lainnya seperti manajemen bisnis syariah. Karena manajemen bisnis syariah itu sekarang itu kan sudah ada manajemen halal, manajemen produk gitu ya, produk-produk halal. Itu sudah mulai dikembangkan. Kayak e-commerce segala macam, kemudian digital marketing, pemasaran digital, kemudian ini juga semuanya yang serba untuk generasi Z gitu ya. Serba digital. Nah, diperkenalkan itu nanti dikembangkannya di prodi manajemen bisnis syariah. Berarti itu udah ada rencana Bu ya dan nanti program studinya juga mungkin yang mengikuti zaman nih Bu ya ibarat katanya begitu biar karena kan ekonomi itu tidak stuck, tidak mandek. Ekonomi itu akan selalu terus berkembang gitu ya. Mengikuti perkembangan zaman. Benar. Nggak bakal ada habisnya gitu Bu ya dan nggak bakal vakum juga gitu masalah ekonomi gitu kan. Pasti bukan yang ada setiap tahun pasti nambah lagi gitu kan Bu ya berkembang terus juga diiringi dengan sekarang zamannya teknologi gitu kan Bu ya. Mungkin segala ya yang berbau-bau ekonomi gitu kan menggunakan teknologi seperti itu. Apalagi kan nanti ada program Indonesia Emas tahun 2045 ya. Semuanya kan serba digital. Kalau kita ekonomi tidak mengikuti perkembangan zaman ya ketinggalan. Iya benar. Tapi perkembangan zaman itu di bidang ekonomi harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran gitu. Tetap berlandaskan Al-Quran gitu Bu ya. Ada yang Islamnya juga gitu. Iya benar. Namanya juga kan lembaga pendidikan Islam. Nah iya Oke Bu, kan tadi kan ngobrol ya di Fakultas FEBI ini tuh ada juga fasilitas yang sudah diberikan gitu kan ya. Tadi juga kayak ada kantin, terus juga ada FEBI Mart. Nah selain itu Bu, fasilitas apa aja sih Bu yang diberikan oleh Fakultas FEBI kepada mahasiswa ataupun mahasiswinya seperti itu? Kalau dari segi dari segi mahasiswi dan mahasiswanya, itu kita punya ada program kayak misalnya pertukaran mahasiswa, baik dalam maupun luar negeri. Kemudian ada juga pelatihan dan sertifikasi profesi. Kan ada sertifikasinya. Jadi kita fasilitasi mahasiswa itu. Kayak nanti ini ke depan asuransi syariah itu ada lembaga asuransi Islamic Insurance Society itu dia mau memberikan pelatihan dan sertifikat secara gratis kepada mahasiswa. Nanti kalau yang berprestasi dalam pelatihan itu akan diberikan beasiswa
malah lebih banyak 40 orang mahasiswa, berarti kan satu kelas. Itu dari IIS itu in Islamic Insurance Society, dari organisasi. Kemudian dari perbankan syariah juga ada pelatihan dan sertifikasinya, kayak misalnya frontliner, kemudian ada manajemen resiko, kemudian ada juga pemasaran akuntansi ya, karena memang setelah PPL itu banyak keluhan-keluhan dari lembaga mitra FEBI itu dari dunia perbankan ya, khususnya perbankan syariah itu, kenapa misalnya program di perbankan syariah khususnya mudorobah itu tidak berkembang gitu ya, karena memang mudorobah itu masyarakat itu yang pinjam modal ke bank itu tidak dapat menghitung ya secara akuntansi, hitungannya tuh berapa sih, kan kalau di bank syariah kan itu harusnya profit loss sharing gitu ya, keuntungan dan kerugian dibagi, di share bareng-bareng. Tapi permasalahannya karena masyarakat yang pinjam modal itu tidak bisa menghitung. Nah, itu ada pelatihannya gitu, dan ada diberikan sertifikat profesinya untuk bisa memberikan materi atau modul perhitungan secara benar ya, yang sesuai dengan syariah seperti apa. Kan kalau kita misalnya pinjam modal itu kan namanya ngutang. Iya benar. Utang kan harus dibayar. Iya. Gitu kan. Kalau tidak dibayar kan dosa. Rugi Bu ya. Iya. Dan banknya juga bisa rugi. Nah, kan, iya gitu. Itu makanya program-program produk-produk mudorobah yang ada di perbankan syariah itu tidak berjalan. Yang berjalan itu hanya murabahah gitu. Kalau murabahah kan jelas hitung-hitungannya. Kita pembiayaan misalnya beli motornya kitanya dibawa ke dealer, harganya ketahuan, mau nggak misalnya bayarnya ke banknya yang memberikan pembiayaan itu sekian, kan jelas, kitanya tahu sama tahu gitu. Kalau mudorobah nggak begitu gitu ya. Gitu. Oh jadi selain ya yang tadi kan Bu ya kayak teori-teorinya juga dipelajarin, terus juga tentunya gitu kan di dalam prakteknya juga banyak banget gitu Bu ya pembelajarannya gitu. Apalagi mungkin buat nanti yang semester akhir gitu kan Bu, maksudnya semester 6 gitu kan ya, pasti kan nanti udah mau lulus juga gitu kan ya. Oke Bu. Biasanya sih itu diberikannya itu ketika mau lulus ya. Ya sekitar semester 6-an lah. Terus ada juga bimbingan karir, gitu. Pengen jadi apa sih? Itu ininya nanti ke depannya mau jadi peneliti di bidang ekonomi atau mau jadi apa? Itu kita kasih pelatihannya lewat BIMKAR itu. Gitu. Selain sertifikasi ya. Kalau sertifikasi kan untuk pendamping ijazah. Gitu. Lain penilaiannya kalau misalnya kita alumni lulusan dari FEBI yang punya sertifikat pendamping ijazah dengan yang tidak punya. Itu kalau kita punya sertifikat pendamping ijazah cepat diterimanya. Levelnya berapa gitu. Itu berdasarkan kita waktu mahasiswa semester 6 itu diterjunkan ke magang di industri ya. Saya di perbankan, di industri syariah gitu. Kita nanyakan ke lembaga-lembaga itu, ke mitra-mitra FEBI, apa keluhannya, bagaimana anak-anak ini selama magang di sini. Berarti tetap dipantau Bu ya, meskipun lagi magang juga dari pihak kampusnya gitu. Lewat pembimbing PPL-nya. Oh iya. Oke Bu, kan tadi juga sudah Ibu menjelaskan sedikit tentang mungkin program ataupun program pendukung gitu kan ya dari Fakultas FEBI sendiri. Nah selain itu ada lagi atau enggak sih Bu kayak program ataupun
ekstrakurikuler gitu yang mendukung ataupun yang berkaitan dengan Fakultas PEBI gitu kan yang diberikan dari Fakultas PEBI sendiri untuk menunjang pendidikan buat mahasiswi ataupun mahasiswanya seperti itu, Bu. Kayak misalnya itu beasiswa kantin kontainer dengan dompet itu ekstra itu. Terus ada komunitas-komunitas ya. Iya. Ada komunitas ekonomi syariah, ada komunitas relawan pajak, ada komunitas asuransi. Itu kegiatan ekstra. Berarti Gitu. banyak banget Bu ya Iya. kegiatan ekstranya memang Kemudian yang berkaitan ada juga. pasar modal juga. Kita punya galeri investasi ya. Itu untuk anak-anak ekonomi syariah. Itu juga banyak kegiatan-kegiatannya. Kayak misalnya ini saham. Gitu. Itu kegiatan ekstra. Ada dosen pembinanya. Kayak Pak Hadi Peristiwo. Itu dosen pembina untuk galeri investasi. Gitu. Itu salah satu penunjangnya juga yang kemarin kan Bu ya yang kantin kontainer itu yang memang mungkin Fakultas PEBI bekerja sama dengan Dompet Duafa gitu kan Bu ya. Yang dikelola juga mungkin oleh mahasiswa PEBI-nya gitu kan Bu yang mendapatkan beasiswa. Selain beasiswa wirausaha juga beasiswa dana untuk mahasiswa yang berprestasi itu dikasih. Per prodi itu dapat 2 orang kalau tidak salah. Jadi Dompet Duafa itu memberikan beasiswa untuk pendidikan itu. Walaupun tidak besar ya, tapi lumayan lah, itu dapat membantu sekitar 2 jutaan kalau tidak salah untuk 6 mahasiswa. Wah lumayan Jadi juga tuh Bu ya. masing-masing prodi 2. Oh iya. Selain beasiswa dari Dompet Duafa Bu, itu ada beasiswa apa lagi sih Bu di Fakultas PEBI gitu khususnya? Dari ini apa namanya, dari Jakat, Basnas, kemudian dari asuransi juga ada. Kemudian kita nanti keinginan ibu ini Maya niatnya kepengen memberikan beasiswa kepada mahasiswa lewat ibu sendiri. Dari ibu sendiri per orang itu dapat 1 juta 1 semester. Masya Allah. Itu untuk mahasiswanya tiap prodi itu 3, jadi 9 juta ibu mau ngasihnya per semesternya. Gitu. Oke, mungkin itu beasiswa udah mulai apa nanti buat semester depan atau kayak gimana nih Bu? Kayaknya semester depan deh. Mulai berarti semester depan ya. Tahun baru ya. Oh iya, ajaran baru gitu kan, ajaran baru. Oke, nah buat teman-teman nih cocok banget di Fakultas PEBI. Banyak juga gitu kan selain emang program studinya yang menarik, banyak juga beasiswa di dalamnya gitu kan ya Ibu ya. Oke Bu, selanjutnya kita kan maksudnya sekarang lagi berpendidikan, lagi kuliah gitu kan, dan nanti pasti setelah lulus karir gitu bukan Bu ya, membahas tentang karir ataupun pekerjaan gitu. Nah dari Fakultas PEBI nih Bu, jebolan dari Fakultas PEBI, nah itu peluang kerjanya ataupun prospek kerjanya itu kemana saja sih Bu? Gitu. Sebetulnya banyak ya. Pokoknya di bidang ekonomi aja. Yang kaitan dengan wirausaha juga bisa. Di perbankan apalagi Bu ya kalau yang di perbankan, kemudian tapi kemarin Ibu tuh ngedengar tidak hanya di khusus ekonomi saja. Di dinas-dinas yang ada di Kota Serang juga ada katanya alumni dari FEBI itu yang kerja. Iya. Jadi apa namanya istilahnya P3K apa ya? Gitu tuh. Walaupun gajinya berapa bilang gitu. 1.100.000. Oh ya nggak apa-apa. Awal-awal nanti kan dia akan jadi PNS. Benar-benar. Oke, berarti selain kerja kayak di perbankan, maksudnya tentang keuangan ada juga di pemerintahan Bu ya, di bidang pemerintahan, mungkin bahkan di pendidikan juga gitu kan ya ada. Oh oke, menarik. Mungkin alumninya Bu selain yang tadi gitu kan, ada lagi nggak sih Bu atau mungkin yang kayak bekerja bahkan sampai ke luar negeri ataupun kemana gitu Bu? Ada atau tidak semuanya? Selama ini sih belum ini survei ya Ibu ya, yang ke luar negeri. Gitu. Tapi yang di dalam negeri, di lokal maupun di nasional itu sudah ada, sudah banyak. Oke. Terus Bu di Fakultas PEBI sendiri nih Bu, ada nggak sih pertukaran program gitu kan dengan mungkin
perusahaan-perusahaan gitu kan dengan Fakultas FEBI seperti itu. Ada nggak sih Bu pertukaran mahasiswanya Ada. gitu? Oh, iya. Karena kan kemarin aja kita di akhir tahun 2023 itu sebelum bulan Desember itu kita kan ada pertukaran mahasiswa dengan dari Malaysia, kemudian dari Bangladesh, kemudian dari Thailand, kemudian dari Lampung, kemudian dari Sulu. Itu kita pertukaran itu yang tergabung dalam AFEBIS itu. Karena masing-masing dekan juga yang di AFEBIS itu kita saling koordinasi terus gitu ininya. Jadi kalau ada program misalnya di FEBI Banten ada program ini, nanti yang dari luar FEBI Banten tuh pada ini ikutan gitu. Kemarin kita ada berapa mahasiswa ya yang dipusatkan di PPG itu, kalau tidak salah 30. Oh, lumayan juga berarti itu dari berbagai Iya. kampus juga Bu ya, berarti Iya, bukan hanya ada UIN saja. sampai dari Malaysia itu Oh, ada berapa iya. ya? Malaysia itu 4 kalau nggak salah. Apa 6. Kemudian dari Thailand 4. Dari Bangladesh 2. Kemudian dari Filipina 1. Kemudian itu yang ini juga yang melatih trainernya itu ada yang dari Malaysia juga. Wow. Nanti kita berputar tuh. Tidak dari luar saja yang datang ke sini, nanti dari sini juga memberikan Datang keluar pelatihan. gitu Bu ya. Oke, jadi Kesana. saling tukar gitu kan Bu ya, Iya, pertukaran. Oke. gitu. Oke, seperti itu. Oke Bu, di FEBI sendiri gitu kan mahasiswa itu setiap tahun gitu kan di ajaran baru itu tuh pendaftar selalu meningkat atau seperti apa Bu? Sebetulnya banyak peminatnya, hanya daya tampungnya itu yang kita batasi. Kenapa dibatasi? Sesuai dengan dosennya. Dosen di FEBI itu sedikit, hanya 48 orang. Kalau kita misalnya 48 orang itu mengatur banyak mahasiswa, kenapa juga misalnya Ibu tidak cepat-cepat membuka prodi baru ya? Itu karena di samping nilai akreditasinya masih B, Ibu kepengen mencapai nilai akreditasinya unggul. Kalau akreditasinya unggul kan bisa ada nilai jualnya ya untuk kedepannya. Jadi Ibu batasi itu karena melihat dari jumlah dosennya. Khawatirnya tidak keurus lagi. Iya Ibu ya, anak-anaknya Kalau tidak. banyak-banyak. Benar. Berarti buat sekarang ini belum menambah mungkin Bu ya kuotanya gitu kan untuk saat ini ya. Karena begini, kalau misalnya diminta tambah per tahun itu jadi 700 misalnya. Kata Ibu, 700 itu dengan rasio dosen yang segitu tuh, satu dosen itu berapa ngebimbing mahasiswanya? Kan tidak boleh banyak-banyak. Perbandingannya satu dosen itu dengan, kalau ilmu sosial itu dengan 40 mahasiswa idealnya ya. Kalau lebih dari 40 itu nilai akreditasinya jelek. Gitu. Itu nanti mempengaruhi nilai akreditasi ya Bu ya. Iya, gitu. Ibu nggak mau kayak gitu. Nanti aja. Sedangkan kan kalau dosen itu kan tergantung dari pusat. Penambahan dosen itu. Oh, berarti itu dari pusat ya Bu ya, kita nggak apa ya, nggak bisa semena-mena atau menambahkan ataupun mengurangi berarti ya. Seperti itu. Terus Bu, iya buat kedepannya gitu, ada nggak sih Bu rencana buat menambah kuota gitu, kuota tentunya kan banyak banget nih Bu, apalagi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu kan Bu ya. Apalagi sekarang kan zamannya milenial, pasti kayak orang-orang muda, anak-anak muda zaman sekarang kan pasti menggebu-gebu nih, saya pengen masuk ke Fakultas Ekonomi Bisnis gitu kan ya. Nah itu ada nggak sih Bu rencana nanti buat penambahan kuota gitu Bu? Ada sih sebetulnya. Kemarin aja pas permintaan kuota itu, kuota FEBI pengennya berapa untuk tahun ini, tahun 2024 ini. Ibu pengen nambah gitu tuh ya. Tambahin deh, jangan 500, tambah 100 lagi, jadi 600. Pas rapat, Bu nantinya ini gitu kan. Karena dosennya belum nambah. Ya sudahlah. Tapi ada kemungkinan kalau misalnya
pengembangan prodi, nambah prodi, ya otomatis harus nambah juga kan mahasiswanya. Iya, kuotanya. benar. Oke Ibu, terima kasih sudah hadir menyempatkan waktunya di podcast kali ini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, segala urusannya diberikan kelancaran dan dipermudah gitu. Oke, buat teman-teman jangan lupa komen, subscribe, and like. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.